Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan kita selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker saat berpergian agar kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Baik anak-anak semuanya, hari ini bersama Ibu Silmia akan mempelajari materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang isu-isu lingkungan. Yang Ibu ambil adalah ancaman sampah plastik terhadap kelestarian dan juga hewan laut. Bagaimana Ibu cara mengintegrasikan ekopedagogik dalam pembelajaran IPS. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan juga mudah dipahami. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak semua, alhamdulillah kita sudah berdoa. Setelah ini kalian jangan lupa mengisi absensi kehadiran kalian semuanya. Ibu tunggu sampai pembelajaran hari ini selesai ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi potensi kemaritiman di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis isu-isu lingkungan. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dipakai untuk kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dari beragam bentuk, contohnya air, tanah, udara, batuan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah potensi kemaritiman. Sektor maritim merupakan sumber daya terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Sumber daya tersebut mencakup kehidupan laut, mulai dari perairan dalam sampai daerah pasang surut. Beberapa contoh potensi kemaritiman di Indonesia ada hutan mangrove, terumbu karang, perikanan, dan juga rumput laut. Berikutnya kita akan menganalisis isu lingkungan, yaitu ancaman sampah plastik terhadap kelestarian dan hewan laut. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pengertian tentang laut. Laut adalah salah satu ekosistem perairan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelestarian ekosistem yang berguna sebagai tempat pembuangan akhir, tempat penampungan akhir dari berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Laut dianggap sebagai tempat pembuangan akhir bagi kehidupan manusia. Namun demikian, masih saja banyak masyarakat, warga yang masih mengabaikannya, melalaikannya. Karena tahu volume laut ini cukup besar sekali dan juga memiliki kemampuan bisa mengencerkan segala zat, jenis zat yang ada di dalamnya, sehingga merasa atau berpikir tidak akan menimbulkan dampak sama sekali atau dampak ke depannya. Kelestarian air laut apabila sudah tercemar dari berbagai jenis zat
jenis limbah-limbah yang secara terus-menerus, yang secara tidak terkontrol dengan volume yang besar juga, pasti akan menyebabkan pada rusaknya keseimbangan laut. Rusaknya keseimbangan laut ini pasti akan menyebabkan juga pada kelestarian alam dan juga berdampak pada global ke depannya. Selanjutnya adalah tentang pencemaran laut. Apa sih pencemaran laut? Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lainnya dalam lingkungan laut yang dilakukan oleh kegiatan ataupun aktivitas manusia sehingga kualitasnya itu menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut ini tidak sesuai dengan baku mutu serta fungsinya. Baik anak-anak semua, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh kasus berupa video yang menyebabkan isu lingkungan terhadap kelestarian alam dan juga keseimbangan ekosistem karena sampah yang sudah banyak memakan atau korban pada hewan laut, pada ikan-ikan laut yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Berikut adalah video yang kalian bisa simak. Warga dan masyarakat membedah paus ini dan mengejutkan sekali bahwa banyaknya sampah-sampah plastik yang berada dalam paus tersebut. Video ini didapat dan juga direkam oleh Pak Laude selaku volunteer Yayasan Wakatobi dan juga selaku Ketua Badan Promosi Wakatobi. Bisa dilihat ya anak-anak semua, ini adalah contoh kasus yang sangat menyedihkan dan juga yang sangat miris untuk kita semua melihat seekor paus yang mati terdampar karena banyaknya mengkonsumsi dari berbagai sampah. Dan kalian perlu tahu, sampah-sampah yang dihasilkan atau di dalam perut paus ini juga sudah berubah warnanya, berarti membuktikan, menandakan bahwa sampah ini memang sudah mengendap atau tersimpan sudah lama sekali di dalam perut paus tersebut. Anak-anak, hal ini bisa saja terjadi oleh paus lainnya yang berada di perairan dalam. Selain itu, ikan-ikan ataupun hewan laut lainnya yang menjadi makanan manusia juga mengkonsumsi plastik. Dan inilah sampah-sampah yang berada di dalam perut paus. Gelas plastik 115 buah, plastik keras 119 buah, botol plastik 4 buah, kantong plastik 25 buah, sendal jepit 2 buah, karung nilon 1 potong, dan yang terakhir tali rafia lebih dari 1000 potong. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya akumulasi sampah plastik di lautan.
Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya akumulasi sampah plastik di lautan. Yang pertama, mengubah kebiasaan hindari, kurangi, pakai kembali, dan daur ulang plastik. Mengubah perilaku masyarakat itu tidak mudah. Perubahan dapat dimulai secara bertahap. Kita bisa memulai menghindari penggunaan atau pembelian produk plastik yang sekali pakai dalam aktivitas keseharian, seperti penggunaan plastik kresek, membeli jajanan dalam kemasan dan botol plastik, serta penggunaan sedotan plastik. Sampah plastik yang paling banyak ditemukan di lautan berasal dari jenis pengemasan tersebut. Kita dapat mengurangi ketergantungan barang plastik tersebut dengan cara menggantikannya dengan barang alternatif yang dapat dipakai ulang. Contohnya tas belanja kain atau kotak makanan, botol minuman. Langkah lainnya, mendaur ulang limbah plastik menjadi produk yang sama maupun produk lainnya yang memiliki nilai, guna, dan ekonomi. Yang kedua, memisahkan jenis sampah sejak awal. Misalnya pemisahan sampah organik dan sampah plastik atau sampah yang dapat didaur ulang merupakan metode yang sangat penting. Dengan terkumpulnya sampah-sampah sejenis, maka juga akan mempermudah proses penanganan atau pengolahan sampah selanjutnya. Yang ketiga, dapat mendorong peran pemerintah melalui edukasi dan regulasi. Masalah mendasar banyaknya cemaran sampah plastik adalah lemahnya kesadaran dan tanggung jawab individu yang masih membuang sampah sembarangan, bahkan ke aliran sungai, dan tidak dikenakan hukuman ataupun denda terhadap orang yang membuang sampah sembarangan. Kegiatan dan cara edukasi tepat harus berkesinambungan dengan masyarakat, harus dilakukan lebih gencar lagi agar diikuti oleh aturan-aturan yang ketat mengenai pembuangan, penanganan, serta pemanfaatan daur ulang sampah. Yang keempat, ada aksi bersih pantai. Kegiatan ini merupakan partisipasi sukarela yang biasanya digagas oleh kelompok pemerhati lingkungan, kelompok masyarakat, maupun pribadi dengan cara memungut ataupun mengumpulkan sampah-sampah yang ditemukan di sepanjang pantai. Ada botol plastik, puntung rokok, dan lain sebagainya. Dengan memberikan dampak langsung, memperindah pantai, dan juga menambah kenyamanan masyarakat lokal dan juga pengunjung. Selain itu, kegiatan ini mendukung perbaikan lingkungan pesisir dan lautan. Hal penting lainnya, gerakan sosial ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Atas uraian di atas bahwa populasi penduduk yang terus bertambah berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, termasuk konsumsi produk yang menyebabkan penumpukan sampah plastik. Padahal sampah plastik kita tahu sulit terurai oleh lingkungan. Data World Economic Forum 2019 memperkirakan pada 2050 populasi sampah plastik lebih banyak dibanding jumlah ikan di laut. Oleh karena itu, kita perlu dan harus saling mengingatkan untuk bergotong royong mencegah dari kerusakan lingkungan karena sampah plastik, dan juga berupaya dalam membangun kesadaran bersama mengelola laut, dan juga kita dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia dan harus diatasi dalam keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan dan menjadikan sumber penunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Tadi tentang isu lingkungan ancaman plastik terhadap kelestarian dan hewan laut. Sebagai salah satu contoh, Ibu mengintegrasikan ekopedagogik dalam pembelajaran IPS, bahwa kita harus bisa saling peduli, saling perhatian terhadap lingkungan sekitar, dan jangan membuang sampah sembarangan agar tidak terjadinya kasus pada paus ini yang mati terdampar karena mengkonsumsi jumlah plastik yang sangat banyak sekali. Dan juga kita harus bisa membangun kesadaran secara bersama untuk selalu merawat dan menjaga bumi kita.
Selain itu, anak-anak harus bisa jaga kesehatan, tetap memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar kegiatan pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.